Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena tidak bisa berpantun, tapi didengar kok tidak ada suaranya. Katanya mengucapkan salam itu sunnah, menjawab itu wajib, kok jawabnya kurang semangat. Apa sarapannya yang kurang banyak, apa kopinya yang belum? Oh belum. Yaudah, dijawab dulu ini sarapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang kami muliakan, beliau Ketua MUI Kota Batam Bapak Kiai Haji Lukman Rifai, dan juga sesepuh-sesepuh kami, ada orang tua kami Kiai Haji Malik, Bapak Sugiono, Bapak Yusuf, dan Ketua JFC Jember Forum Cemerlang, Sekretaris Bendahara, dan semuanya, seluruh peserta fardu kifayah yang dilaksanakan, yang diselenggarakan pada pagi ini. Alhamdulillah bisa terlaksana, walaupun rencananya sudah lama, tapi sudah direncanakan tapi belum terlaksana. Alhamdulillah saat ini terlaksana, bahkan terlaksananya di Hotel Harmoniwan, yang dulu saya sendiri sempat ngobrol-ngobrol dengan ketua buat acara di masjid biar nggak susah-susah. Ternyata punya duit juga banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi yanabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratul abadil jami'al ulama wal asatidah yang kami hormati, segenap para sesepuh, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Jember Peduli, yang kami hormati segenap jajaran pengurus dan segenap panitia dalam kegiatan pelatihan fardu kifayah. Hadir di tengah kita sahabat kami Kiai Haji Malik, ada pembina Pak Sun Haji, dan beberapa nama yang mungkin baru saya kenal pada pagi hari ini, dan seluruh Bapak Ibu peserta pelatihan fardu kifayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditujukan ke hadapan kita semua. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibuan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Jalan-jalan ke desa Gumelar. Tahu Gumelar ya? Masih ingat juga. Jalan-jalan ke
ke desa Gumelar. Jangan lupa singgah di daerah Panti. Hari ini pelatihan fardu kifayah digelar. Semoga SDM kita semakin tinggi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pertama salam kenal. Saya ditakdirkan Allah berkali-kali diundang oleh kawan-kawan dari Paguyuban Jember Cemerlang dan juga dari Yayasan Jember Peduli Batam. Beberapa kali sudah silaturahmi ke rumah saya, tapi berkali-kali juga selalu ada uzur yang tidak bisa kami tinggalkan, sehingga alhamdulillah inilah secara resmi baru kali pertama kami hadir di saudara-saudara kami keluarga Jember yang ada di Kota Batam. Tentu karena baru pertama kali kami hadir, saya perkenalkan diri. Saya Lukman Rifai, saya asli orang Jember, lahir di Jember. Saya berasal dari desa Tanjung Rejo, Kecamatan Muluan, Jember, yang biasa Kawal Pulau, insya Allah tidak jauh dari rumah saya. Dan dari kecil, SMP sampai SD, SMP masih ada di Jember. Kebetulan ketika SMA kami meneruskan di pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur sampai kami menyelesaikan S1, kemudian S2 saya pasca sarjana saya selesaikan di perguruan tinggi Al-Hikam yang ada di Malang, Jawa Timur. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat. Karena kebetulan ketika saya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, ada sejumlah persoalan yang terkait dengan fardu kifayah yang dimintakan fatwa kepada kami. Apa saja fatwa yang pernah dimintakan kepada kami di Majelis Ulama berkenaan dengan persoalan jenazah? Karena nanti ini penting juga materi. Salah satunya adalah kami diminta fatwa oleh Balai Karantina tentang hukum memformalin jenazah. Mungkin kalau kita tinggal di Jember ini nggak populer, tapi di sini formalin jenazah itu populer. Kenapa? Karena aturan dari Dirjen Karantina, jenazah yang diproses untuk penanganannya itu keluar dari Kota Batam, baik lewat udara ataupun lewat laut, wajib diformalin. Alhamdulillah, misalkan ada warga Jember, keluarganya ngotot ingin dikebumikan di Jember, maka wajib biar jenazah itu bisa diangkut oleh pesawat harus menggunakan formalin. Bahkan bukan hanya pesawat, warga Batam misalkan pengen dimakamkan di belakang pagar, itu kalau ikut aturan sesungguhnya juga harus diformalin. Maka kami sempat 2 bulan dengan Komisi Fatwa membahas tentang bagaimana hukum formalin jenazah. Yang salah satu kesimpulannya dalam fatwa kami bahwa formalin jenazah itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat yang ketat. Pertama, bahwa yang melaksanakan formalin harus orang yang memang ahli di bidangnya. Karena saya temukan kadang-kadang ada orang tak jelas tiba-tiba melakukan formalin atas jenazah. Itu ada laporan yang disampaikan kepolisian kepada kami, ada seperti itu. Maka MUI mengatakan formalin jenazah harus hanya boleh dilakukan oleh yang punya skill keahlian. Kemudian yang kedua, formalin jenazah tidak boleh sampai menyakiti jenazah. Karena mohon maaf, ada juga yang menyampaikan bahwa cara masukkan formalin ke tubuh jenazah itu, mohon maaf, harus disayat. Formalinnya baru dimasukkan. Jadi kalau hanya dioles katanya nggak ngaruh. Itu sampai ada penjelasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya,
bahan formalin dipastikan tidak mengandung unsur najis yang diharamkan. Itu diantara fatwa-fatwa kami berkenaan dengan persoalan formalin jenazah yang pernah kami terbitkan di Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu Yayasan Pengelola Makam Sungai Tamiang, ada yang tinggal Batu Haji? Banyak. Batu Haji ada? Sagulung ada? Oke. Pengelola Makam Batu Haji mau minta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Tentang apa? Tentang hukum makam tumpang. Kenapa perlu makam tumpang di Batam? Karena pengelola makam Tamiang menyampaikan, kalau tidak ada fatwa tentang kebolehan makam tumpang, maka lahan yang ada di Sungai Tamiang itu 1 tahun ke depan sudah penuh. Habis ya. Ya. Jadi kita mau dimakamkan di mana? Sementara Sungai Tamiang itu menampung jenazah dari 3 kecamatan yang penduduknya sangat padat: Batu Haji, Sagulung, Sekupang. Ya. Sama juga pemakaman Sungai Panas itu menampung jenazah dari Batam Kota, Bengkong, Lubuk Tajam. Sungai Bedok ada makam sendiri di Bagan. Kemudian kalau Batu Ampar ada di Air Raja, Pak Haji. Air Raja. Pulang Galang mungkin aman, Belakang Padang aman. Beliau nyampaikan itu. Maka kemudian minta Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan tentang hukum boleh tidak jenazah yang lama itu diisi dengan jenazah yang baru. Maka kami hampir 2 bulan melakukan kajian, membuka kitab-kitab kuning, kitab-kitab Mu'tabarah bersama kawan-kawan Komisi Fatwa. Ditemukan bahwa pendapat ulama bahwasanya mengisi jenazah lama dengan jenazah baru itu hukumnya boleh, dengan syarat jenazah yang sudah lama harus sudah berubah menjadi tanah. Artinya sudah tidak ada lagi tersisa bagian organ tubuh jenazah yang lama, termasuk tulangnya harus sudah hancur. Sehingga kemudian jadi persoalan. Pertanyaan berikutnya, jenazah berubah jadi tanah itu nunggu berapa tahun? Saya akhirnya mengundang pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan juga dari Institut Pertanian Bogor. Kami undang secara Zoom meeting karena masa itu masa Covid. Dan disampaikan bahwasanya jenazah itu berubah menjadi tanah sangat bergantung, pertama kondisi tanahnya, yang kedua kondisi cuacanya, yang ketiga kondisi jenazah ketika dimakamkan. Ada sebagian yang bilang tergantung amal jenazah juga. Kan gitu kan? Yang hafal Quran tuh kan gitu. Yang banyak maksiat 2 hari habis. Lah itu ternyata pakar sana nggak bisa memastikan. Setahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah? Mereka nggak bisa pastikan. Yang kita undang yang ahli nggak bisa pastikan. Kenapa? Karena fatwa MUI ini ternyata akan jadi landasan perda yang ada di Kota Batam. Jadi sekarang pemerintah sedang menggodok jenazah yang bisa diisi jenazah baru itu nunggu berapa tahun? Kan harus, kalau perda harus ada kepastian. Akhirnya karena ini kami tidak menemukan kejelasan, kami melakukan studi banding ke Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Karena di Jakarta sudah diterapkan perda ini. Jakarta sudah menerapkan makam tumpang. Begitu kami audiensi dengan MUI Jakarta, jawabannya sama. Tergantung tanahnya, tergantung cuacanya, tergantung kondisi jenazah. Termasuk kata dia tergantung amal. Sama MUI Batam juga. Bagaimana dengan Fir'aun yang jahat begitu sampai sekarang jenazahnya utuh di Mesir? Ini contoh-contoh bahwa kami sangat intens. Ada kaitan-kaitan fatwa berkenaan dengan persoalan jenazah. Dan Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya bercerita karena kaitannya dengan MUI dengan persoalan masalah fatwa kita.
3 bulan yang lalu di Batam ini ada satu kejadian. Mudah-mudahan tidak menimpa kita warga Jember kejadian. Saya ceritakan, ada orang non-Muslim masuk Islam, jadi mualaf. Dia dulu ke Batam dibawa oleh saudaranya yang sesama non-Muslim. Sampai di Batam kemudian menikah, ya, menikah dengan seorang muslimah. Tidak lama kemudian cerai. Begitu selesai cerai, menikah lagi dengan seorang wanita. Cuma pernikahan yang kedua tidak ada akte nikahnya, alias nikah siri, nikah di bawah tanah. Qadarullah, Allah punya takdir, tiba-tiba orang laki-laki yang mu'alaf ini meninggal. Kecelakaan kerja, pulang kerja, meninggal, tabrakan. Apa yang terjadi kemudian? Mohon maaf, tiba-tiba saudaranya yang muslim datang meminta jenazah ini agar diproses secara agama asalnya. Dan kita tahu kalau sudah urusan proses jenazah, ya, ini sebenarnya tupoksi ini lebih banyak yang punya kuasa adalah keluarga. Nah, sementara istrinya ketika ditanya keluarganya, ini nih, dia sudah muslim. Kata keluarganya non muslim, apa buktinya? Dengan bahasa mereka, dia dulu aku bawa ke Batam dengan agama itu, maka aku bawa menghadap Tuhan juga dengan agama itu. Terjadi silang sengketa, apakah ini jenazah diproses melalui fardu kifayah tata cara Islam atau diproses dengan tata cara agama? Ini pernah terjadi, tarik menarik. Akhirnya karena istrinya nggak punya bukti kuat kalau dia istrinya, inilah resiko kalau nikah siri ini. Istrinya mengaku, apa bukti kalau engkau istrinya? Gak bisa ngomong, karena nggak ada bukti, nggak ada akte dokumen resmi. Akhirnya naudzubillah, jenazah ini diproses dengan tata cara agama asal. Cuma sayang, istri ini baru melapor ke MUI kira-kira sudah lebih dari 1 minggu. Baru melapor ke kami. Yang pada intinya minta bagaimana jenazah itu dibongkar, lalu kemudian digunakan fardu kifayah menggunakan tata cara agama. Akhirnya kami bersidang di komisi fatwa. Bagaimana hukumnya jenazah yang terlanjur diurus dengan tata cara agama lain. Maka disimpulkan, kalau masih memungkinkan, ya diulang. Tapi kalau kira-kira jenazah itu sudah rusak, maka dibiarkan, ya. Kenapa? Daripada merusak kehormatan jenazah. Jenazah kalau sudah lebih 10 hari itu kan sudah. Ya. Itu diantara yang pernah kita hadapi berkenaan dengan persoalan terkait dengan fardu kifayah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sersan ya, serius tapi santai, bahwa pelatihan kita itu namanya fardu kifayah. Ini satu istilah yang sesungguhnya saya sendiri baru kenal ketika sampai di Batam. Karena kalau di pesantren itu istilahnya adalah tajhidul jenazah, ya, bikin tentang pengurusan jenazah atau tajhidul janaiz. Tapi sampai kita ke wilayah Batam dan di wilayah-wilayah Melayu lainnya, itu lebih populer disebut dengan istilah fardu kifayah. Sebenarnya fardu kifayah itu bukan perbuatan. Fardu kifayah itu hukum. Fardu dibagi dua, ada fardu ain, ada fardu. Ini yang harus kita. Jadi sebenarnya pelatihan fardu kifayah itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah pelatihan tajhidul jenazah. Karena fardu kifayah bukan hanya tajhidul jenazah. Ya, hukum fardu kifayah itu banyak ya. Ya. Sholat berjamaah itu dalam satu riwayat beberapa ulama sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan itu fardu kifayah. Itu contoh.
biar duduk. Jadi yang dibahas bukan seluruh fardu kifayah, tapi sesungguhnya yang dibahas di sini adalah tajhizul jenazah, pengurusan jenazah. Karena kebetulan pengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, maka kemudian kita sebut dengan istilah fardu kifayah. You understand? Kalau yes berarti masih lama. Tapi kalau menyetel berarti 10 menit lagi selesai. Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi karena waktu saya terbatas. Ketika ada orang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Karena judulnya kita ngurusi orang meninggal. Apa yang kita lakukan kalau orang itu di hadapan kita telah meninggal dunia? Tentu adalah mengurusi mereka. Dan mengurus jenazah itu merupakan perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun di mata manusia mungkin apa terjadi ngurusi jenazah, ngurusi mayit itu pandangan manusia. Tapi di mata Allah, di mata Rasulullah SAW, orang yang mengurus jenazah itu fadilah pahala yang didapatkan sungguh sangat luar biasa. Ya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, "Man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yatlubu min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratin kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alayhi thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin." Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah iman dan mengharapkan ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya, maka ia pulang membawa pahala 2 qirot. Setiap qirot itu sama besarnya dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa pahala 1 qirot. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kalau ada orang ikut mengurusi jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai memakamkan, menguburkan, diberikan pahala oleh Allah 2 qirot. Tapi kalau dia mengurusi jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, baginya mendapatkan pahala 1 qirot itu seberapa? Sebesar gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Belum. Kapan-kapan nanti umur sama saya. Saya bukan. Tapi bayar masing-masing. Saya kebetulan ada travel umroh juga. Ya. Jadi kalau pernah tahu gunung Uhud itu besar. Di Madinah itu ada satu gunung namanya Gunung Uhud. Dibanding gunungnya Pahdi ini masih besar gunung Uhud. Jadi orang Genden. Ada gunung kambing yang itu masih benar besar gunung Uhud. Iya. Jadi anggap saja kalau seukuran gunung kambing yang ada di Genden dekat Kasihan, maka setiap kali ibu bapak ngurus jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan, pahalanya sebesar 2 gunung. Kalau hanya sampai mensolatkan, pahalanya 1. Sehingga kalau kita dalam hidup ini taruhlah pernah ngurusi jenazah 10 kali saja, nanti di akhirat jangan kira kalau tiba-tiba ada pahala nanti berapa cumanya 20 gunung Uhud mengumpul. Sungguh sangat luar biasa. Tapi dengan syarat tujuannya harus imanan wa ihtisaban. Iman dan mengharapkan ridho. Karena mengurusi jenazah itu kalau cari finansial nggak ada untungnya. Ya. Kalau tujuannya mencari itu nggak ada apa. Tapi di mata Allah luar biasa. Walaupun pemerintah Kota Batam, hasil diskusi kami dengan Bapak Wali Kota Batam, mulai 2020
4 yang lalu itu sudah mencanangkan ada insentif untuk petugas fardu kifayah mulai 2024. Ya, tapi yang benar-benar dia resmi melalui RT. Dan mendapatkan insentifnya bukan tiap bulan, tapi per kasus kematian. Dengan demikian kesimpulannya, semakin banyak yang meninggal, semakin banyak insentif. Kalau 1 tahun di tempat dia tugas gak ada yang meninggal, gak dapat insentif. Maka saya sebagai ketua MUI agak khawatir, jangan-jangan petugas Spotify salah doa segala. Tapi pelajaran itu tidak. Tapi ini ilustrasi betapa sekali lagi yang di mata manusia itu dianggap remeh-temeh pekerjaan ini, tapi di mata Allah dihargai dengan harga yang sungguh sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan ini memotivasi kita, belajar kita pagi. Selanjutnya apa yang kita lakukan kalau ada orang yang baru wafat? Pertama, disunnahkan kita sebagai petugas dan keluarga, kalau ada orang baru meninggal, memejamkan mata orang yang baru wafat atau yang baru meninggal. Dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah Hindu binti Abi Umayyah radhiyallahu anha, yang mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad saqa basarahu fa aghmada. Thumma qala inna ruha idza qubita tabi'al basar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka, maka Nabi kemudian memejamkan kedua mata Abu Salamah dan beliau bersabda, sesungguhnya bila roh telah dicabut, maka pandangan matanya akan menutup. Maka ulama ijma' sepakat memejamkan mata mayit hukumnya sunnah. Oleh sebab itu, petugas fardu kifayah termasuk keluarga jangan jadi orang yang kepo. Tahu kepo? Bahasa orang Betawi itu kepo apa? Sok tahu. Begitu nunggu jenazah matanya belaan, suul khotimah. Enggak boleh. Karena itu fitrah. Ini sahabat Abu Salamah, ini sahabat Nabi. Tapi ketika wafat, matanya enggak tutup, matanya membuka. Padahal itu sahabat Nabi, orang mulia. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, oleh Rasul kemudian dipejamkan. Jadi nggak bisa diukur. Oh, kalau menjem itu husnul khotimah, kalau matanya terbuka husnul khotimah, nggak bisa diukur. Ini ilmu ini. Karena kadang-kadang petugas fardu kifayah tapi mulutnya nggak bisa jaga. Ini pelajaran paling penting. Ya, jadi kenapa? Karena Nabi mengatakan, karena ruh itu ruh manusia, ketika mati matanya akan ikut. Jadi jenazah itu ketika dia dicabut nyawanya, begitu ruhnya keluar dari tubuhnya, matanya melihat. Maka disitulah besar kemungkinan mata itu terbuka. Ya, jadi ingat gitu ya, disunahkan untuk menutupnya. Ya, sebagaimana dalam gambar ini. Tahu jenazah siapa nih? Ustaz Arif bin Hilal. Ya. Oke. Kami cari contoh yang orang-orang yang soleh. Ya. Yang kedua, ada doa yang dianjurkan. Bapak Ibu nggak usah nyatat, nanti materi ini saya kasihkan. Spesial orang tutor, materi ini saya nanti share dalam bentuk PDF, silakan dibaca sendiri. Yang penting disimak ya. Nggak perlu nyatat, disimak baik-baik, diingat-ingat, nanti ikut praktek. Ada doa yang disunahkan dibaca saat memejamkan mata jenazah. Apa doanya? Allahumma fir li fulan, namanya siapa? Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma fir, namanya disebutkan. Siapa yang meninggal misalnya? Lo nggak usah contohkan, nggak boleh mencontohkan orang. Allahumma fir, siapa namanya disebutkan? Ya Allah ampunilah dia, warfa' darajatahu
dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wahlu fi aqibihi fil wabirin, berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya, waghfir lana walau ya rabbal alamin, ampunilah baginya wahai Tuhan semesta alam, wafsalahu fi qabri wa nawir fi, lebarkanlah kuburnya dan berikanlah penerangan di dalam kubur. Ini doa yang disunahkan ketika kita menutup mata jenazah yang baru meninggal. Ya. Yang kedua, disunahkan untuk mendoakan kebaikan pada si mayit. Dianjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada mayit sejak ia wafat dan terus memperbanyak doa untuknya. Dan menahan diri, perhatikan ini, dan menahan diri mengatakan hal-hal yang buruk yang tidak layak dikatakan di sisi mayit. Termasuk, mohon maaf, tidak boleh melakukan namanya niyah. Apa niyah? Meratapi jenazah, meratapi mayit. Kalau menangis boleh, tapi kalau meratapi jenazah tidak boleh. Ibu bisa bedakan, karena kalau bicara perasaan itu ibu-ibu biasa. Bedanya nangis dengan meratap itu. Kalau menangis ya menangis juga. Kalau meratap itu biasanya diiringi dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak ridho atas wafatnya orang tersebut. Kalau orang Jawa biasanya, oh Pak kalau yang Madura, oh remang ya kamu, ambil mati. Ini pertanda seorang nggak ridho atas bapaknya jenazah, nggak boleh. Kalau mati mati. Jadi menunjukkan ya nggak boleh. Termasuk berkomentar yang negatif kepada jenazah, bagaimanapun yang ditemukan. Kak Soleh tadi cerita, saya itu Pak Ketua MUI beberapa kali mengurus jenazah Mr. X. Tahu Mr. X? Jenazah yang tidak jelas siapa dia. Itu sekali lagi nggak boleh apapun ketemu jenazahnya lalu kita komentar. Mati pas maksiat kayaknya dia. Urusan dia dengan Allah. Kita berkewajiban yang ngurusi saja, nggak usah komentar. Kalau perlu doakan yang terbaik. Ya, ini saya ceritakan. Ya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa basaq wa basaruhu wa amadahu thumma qala inna ruha idza tuhida yawm basar. Fatuha nasu min ahli faqala la tatum ala anfusikum illa bi khair. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Thumma qala ahliwan. Dikisahkan kisah yang tadi ketika Nabi kita Muhammad SAW datang kepada Abu Salamah, lalu kemudian baginda Rasulullah SAW melihat mata Abu Salamah itu masih terbuka, terlihat tutup, lalu kemudian beliau katakan sesungguhnya ruh itu diikuti oleh mata, atau apabila ruh itu dicabut maka mata akan mengikutinya. Ketika terjadi apa yang terjadi? Orang-orang banyak kemudian menjerit, berteriak-teriak. Sebagian keluarga Abu Salamah berteriak-teriak karena sedih. Ya. Apa yang terjadi respon Nabi? Nabi menyatakan, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau jenazah meninggal, apa yang diucap oleh kita yang ada di sisinya itu bisa diijabah oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Maka jangan membebani jenazah dengan yang tidak-tidak. Tahan, ya, tahan. Lisan kita tidak. Maka terutama yang ibu-ibu kalau pengen lolos uji nyali, uji sebagai petugas fardu kifayah, salah satunya lisan nahan, lisan apa? Jangan habis mandiin orang diceritakan, oh tadi waktu saya mandikan ada ini, oh nggak boleh membuka rahasia